Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah gunung yang punya dua cerita. Satu cerita soal gimana gunung ini terbentuk oleh alam, dan satu lagi cerita yang lahir dari sebuah legenda. Yuk kita kenalan lebih dekat sama Gunung Tampomas. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah gunung itu dapat nama? Apa cuma asal tunjuk di peta aja? Atau ada cerita yang jauh lebih dalam di baliknya? Nah, buat Tampomas, jawabannya itu dua-duanya benar. Oke, jadi gini. Di satu sisi, kita punya penjelasan ilmiah soal kekuatan geologi yang membentuk gunung ini. Tapi di sisi lain, ada legenda tentang pengorbanan seorang raja. Nah, kalau kita mau benar-benar ngerti soal Tampomas, kita harus dengerin kedua ceritanya. Pertama-tama, kita mulai dari yang pasti-pasti dulu ya. Kita dengerin cerita yang disimpan sama bebatuan gunung ini sendiri. Tingginya itu 1.684 meter di atas permukaan laut. Wah, lumayan ya. Gunung ini berdiri gagah banget di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan udah jadi semacam ikon buat daerah sana. Kalau dari kacamata geologi, Tampomas ini disebut stratovolcano. Apaan tuh? Gampangnya gini, bayangin aja gunung berapi yang bentuknya kerucut sempurna, yang terbentuk dari tumpukan lava, abu, dan material letusan lainnya selama ribuan tahun, lapis demi lapis gitu. Nah, yang seru tuh ini, coba lihat. Di puncaknya masih ada sisa kawah, terus ada sumber air panas di kakinya. Ini semua tuh kayak tanda-tanda kalau di bawah sana masih ada kehidupan. Makanya, walaupun statusnya aktif tapi tua, energinya tuh masih kerasa banget. Oke, cukup soal sainsnya. Sekarang kita pindah jalur. Kita tinggalkan cerita bebatuan dan kita masuk ke dalam sebuah legenda emas yang jadi asal-usul nama gunung ini. Jadi dulu banget nih, sebelum namanya jadi Tampomas, orang-orang manggilnya Gunung Gede. Ya, namanya simple, sesuai ukurannya yang emang gede. Tapi, sebuah kejadian besar di zaman Kerajaan Sumedang Larang mengubah segalanya. Konon katanya, suatu hari Gunung Gede ini mulai bergemuruh, bikin semua rakyat ketakutan. Di tengah kepanikan, sang raja dapat wangsit, semacam bisikan gaib yang bilang kalau gunung ini butuh pengorbanan. Akhirnya, dengan berat hati raja melemparkan pusaka paling berharganya, sebilah keris emas ke dalam kawah, dan, ajaib, gunung itu langsung tenang. Nah, dari sinilah namanya berasal. Sejak saat itu, Gunung Gede dikenal sebagai Gunung Tampomas. Namanya diambil dari bahasa Sunda, tampi atau tampa, yang artinya menerima, dan ya, emas. Jadi, Tampomas itu artinya gunung yang menerima emas. Keren kan? Eits, tapi jangan salah ya, cerita ini bukan cuma dongeng biasa loh. Legenda ini punya akar yang kuat dalam sejarah dan kepercayaan masyarakat Sunda zaman dulu. Dan buktinya ada. Jauh sebelum legenda keris emas itu muncul, naskah kuno dari abad ke-15 Bujangga Manik udah nyebut gunung ini Gunung Tompo Omas. Buat kerajaan Pajajaran, puncaknya itu dianggap Pasarean, tempat yang suci. Jadi legenda keris emas ini sebenarnya bukan cerita baru, tapi lebih kayak memperkuat status sakral yang emang udah ada dari dulu. Oke, jadi kita udah punya dua cerita nih, versi geologi dan versi legenda. Terus gimana keduanya nyambung di zaman sekarang? Nah, keduanya ini menciptakan sebuah warisan yang hidup. Kalau kita lihat sekarang, Tampomas itu punya peran ganda. Dari sisi ilmiah, dia jadi kawasan konservasi, tempat orang naik gunung. Tapi dari sisi budaya, dia tetap jadi tempat yang sakral, simbol pengorbanan, dan penjaga cerita buat masyarakat Sumedang. Dua dunia ini ternyata bisa jalan bareng dan malah saling melengkapi. Jadi, pelajaran penting dari Gunung Tampomas itu ini. Cerita lengkap sebuah tempat itu nggak cuma tertulis di bebatuan atau data ilmiah. Ceritanya juga hidup di dalam legenda, ritual, dan ingatan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Nah, ini yang jadi penutup kita. Coba deh, sekarang lihat ke sekeliling kamu. Mungkin ada bukit, sungai, atau bahkan pohon tua di dekat rumah. Kira-kira cerita apa ya yang mereka simpan dan mungkin lagi nunggu buat kita temukan?